Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya di sini mengikuti program Project Based Internship dari IDM Partners, yaitu di bidang Data Engineer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul yaitu Data Warehouse dan ETL Implementation. Dan ini merupakan profil singkat tentang saya. Saya merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari jurusan Teknologi Informasi. Saya juga memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama yaitu jadi asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2022, dan 2021 saya juga memiliki pengalaman jadi asisten dosen, dan di 2021 saya juga pernah menjadi web developer intern di pimpinan cabang Muhammadiyah Tegalrejo. Untuk tugas akhir ini ada beberapa case study. Yang pertama yaitu restore database, kemudian yang kedua create table fact dimension, dan yang ketiga create ETL process data pipeline di aplikasi talent, dan yang keempat yaitu restore procedure. Case study yang pertama yaitu restore database tagging. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan database tagging.bug ini. Kemudian langkah yang pertama yaitu klik kanan pada tabel database di SQL Server, kemudian restore database. Nah, setelah kita klik kanan, nanti kita akan disuruh memilih database yang akan kita restore. Kemudian untuk restore database seperti ini, ada tabel customer, produk, sales order, dan status order. Dan next, kemudian yang kedua itu create table fact and dimension. Di sini kita akan membuat database DWH project yang akan kita buat di SQL Server. Yang pertama itu kita untuk query create database yaitu seperti ini, create database DWH project. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa tabel yaitu tabel tim customer, tim product, tim sales order, dan sales order. Nah, ini merupakan query untuk tabel tim customer, kemudian di query untuk tim product, dan ini di query untuk tim sales order, dan ini query untuk sales order, yang mana di setiap tabel ini memiliki primary key-nya. Itu di tim customer ID sebagai primary key, kemudian product ID di tabel tim product, dan status ID di tim status order, dan status ID sebagai primary key di tabel status order, dan order ID sebagai primary key di sales order. Kemudian di sales order ini terdapat beberapa FK. Yang pertama itu customer ID mereferen dari tabel tim customer, kemudian product ID mereferen dari tabel tim product, dan order yang mereferen dari tim status order. Nah, setelah kita merun query ini, nanti untuk responnya seperti ini, ada 4 tabel yaitu tim customer, tim product, status order, dan sales order. Kemudian case study yang ketiga yaitu create ETL process dan data pipeline. Di sini menggunakan aplikasi talent. Langkah yang pertama yaitu yang harus kita lakukan yaitu membuat DB connection. Nah, di DB connection ini terdapat beberapa step. Step yang pertama itu kita memberi nama untuk koneksinya. Di sini saya memberi nama starting. Kemudian step yang kedua yaitu kita memilih DB versinya. Di sini pilih yang open source TDS. Kemudian untuk loginnya kita harus menggunakan username dan password yang sama untuk sesuai dengan SQL Server kita. Kemudian untuk portnya kita menggunakan 1433. Nanti jika error, nanti konfigurasi di SQL Server adminnya. Kemudian untuk database name-nya starting ini merupakan database yang nanti kita akan gunakan sebagai database source. Kemudian jika setelah selesai kita test connection. Nah, jika berhasil koneksinya, nanti akan muncul pop-up successfully connection. Jika sudah sukses, kemudian klik finish. Kemudian untuk resultnya seperti ini.
kita membuat nama jadi starting 0.1. Kemudian next. Nah, setelah kita berhasil membuat connection, kita akan meretrieve skemanya. Jadi connection yang kita buat tadi belum ada tabelnya. Kemudian kita di kotak merah ini kita retrieve skema, kemudian pilih DBO, kita klik yang DBO, cek di DBO. Setelah selesai, nanti kita cek lagi di connection, sudah ada tabel yang kita pilih. Dan langkah yang ketujuh yaitu create job. Create job, klik kanan di job design, kemudian create job. Kemudian setelah create job nanti kita akan memberi nama, yaitu saya di sini memberi nama yaitu DWH project seperti ini untuk resultnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita membuat job, yaitu kita mendrag komponen-komponen yang kita perlukan. Di sini saya mendrag 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu input, tmap, dan output. Yang mana input ini digunakan untuk database source-nya. Yang mana database source-nya yaitu database stagnan. Kemudian untuk outputnya di sini saya menggunakan database source DWH project yang baru kita buat. Nah, di sini menggunakan tmap karena untuk di soal nantinya dari tabel source yaitu first name dan last name yang digabung menjadi satu di tabel outputnya, dimana di tabel outputnya yaitu terdapat kolom customer name, yaitu customer name ini merupakan gabungan dari first name dan last name dari tabel source. Dan kemudian untuk customer name ini hurufnya uppercase atau huruf kapital semua. Kemudian untuk di desain yang bawah ini digunakan untuk tabel dim product karena di ketentuannya tidak ada yang perlu kita ubah. Di sini saya hanya menggunakan komponen input dan output, dan di status order dan vector order juga seperti itu. Nah, untuk konfigurasinya untuk komponen-komponen tersebut yaitu seperti ini. Ini database source. Di sini untuk database source-nya kita untuk property tab-nya milih yang repository. Kemudian nanti di sini kita pilih database source yaitu stack name. Kemudian untuk tabel name saya pilih yang produk karena untuk yang produk yang kita ingin. Kemudian untuk select from-nya kita pilih yang kita ganti menjadi select from produk karena untuk menampilkan data yang ada di tabel produk. Kemudian di database target juga sama, kita perlu di tabnya pilih yang repository, kemudian pilih yang DWH project, kemudian untuk tabelnya yaitu dim product. Oke, next. Nah, kemudian untuk sebelum run kita harus memastikan antara database source dan database outputnya harus memiliki kolom yang sama. Di sini harus disebutkan produk ID, kemudian produk name harus produk name, kemudian produk kategori, produk unique price harus sama dengan produk unique price. Jika sudah sama untuk semua tabelnya, kemudian kita klik run. Setelah run nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk tabel dim product karena tidak ada perubahan, jadi sama saja. Ini datanya, dan tabel vector order seperti ini. Kemudian untuk tabel dim status order, datanya seperti ini, ada status ID, status order, dan status order dash. Nah, untuk tabel dim customer kita tadi kan menggunakan tmap yang mengubah untuk menggabungkan first name dan last name dan menggunakan huruf kapital. Jadi untuk outputnya seperti ini yang berada di kotak merah. Oke, untuk studi case yang nomor 3 sudah selesai. Kita masuk ke studi case yang nomor 4, yaitu kita akan membuat store procedure, yang mana namanya store procedure yaitu summary order status. Dari sini kita akan menggunakan kolom order ID, customer name, product name, quantity, order, dan kita menggunakan status ID sebagai parameter. Nah, ini untuk query store procedure ada create procedure pun namanya sesuai dengan ketentuan yaitu summary order status. Kemudian parameternya kita menggunakan status ID yang tipe datanya integer. Kemudian select FSO, ini merupakan
alias dari fake sales order, kemudian order ID, DC merupakan tim customer, customer name, DP merupakan tim produk, FSO merupakan fake sales order quantity, kemudian DSO atau tim sales order, sales order. Dari tabel fake sales order, kemudian kita join antara tim customer dan ke fake sales order. Kemudian yang mana status ID itu sama dengan status ID itu kita memanggilnya, itu saya menggunakan summary audit status ID-nya 1, yang mana di result status store prosedurnya seperti ini. Ada 2, yaitu dengan customer name Budi Santoso dan Lia Rahmawati. Untuk ini merupakan link GitHub yang bisa diakses. Mungkin hanya itu penjelasan singkat tentang laporan tugas akhir saya di project based internship di Data Engineer IDF Partner. Terima kasih.